Namaku Lila, dan aku tinggal di sebuah rumah mungil di perbukitan di atas pantai kecil di Banyuwangi, Jawa Timur. Dari kamar lotengku yang sederhana, aku bisa melihat hamparan laut yang luas, yang setiap pagi menyambutku dengan sinar mentari yang lembut, seperti pita tipis yang melingkari pergelangan kakiku saat aku mengenakan gaun katun putih susu dengan kancing-kancing kecil yang berkilauan seperti mutiara. Aku mengenakan gelang kaki dari benang perak dengan hiasan kerang kecil, serta sandal dengan tali yang lembut menyentuh kulitku. Rambutku beraroma chamomile dan garam laut. Dalam tas kecilku, selalu ada buku tipis, sapu tangan, dan lipstik merah yang hanya aku yang tahu keberadaannya. Setiap Sabtu pagi, aku menuruni tangga batu menuju pantai Pulau Merah, tempat pasirnya hangat dan sabar, dan angin selalu berhembus sesuka hatinya. Di sana, aku selalu bertemu dengan Dimas. Dia adalah pria lokal yang ramah, dengan kulit coklat kemerahan karena matahari dan tangan yang kasar akibat kerja keras di pantai. Dia membuka payung dan menata kursi berjemur dengan gerakan tenang, seperti orang yang sudah terbiasa membawa beban berat tapi tidak pernah terburu-buru. "Selamat pagi, Nona Lila," sapanya dengan suara lembut yang membuat kata-katanya mengalir seperti ombak di antara kami. Awalnya, percakapan kami singkat seperti bayangan tengah hari. "Hari ini lautnya agak rewel, ya," kataku. Dia suka cemberut kalau sedang moodnya jelek, Dimas tersenyum. Hari-hari semakin lama, percakapan kami pun mengalir panjang seperti kain basah yang melar. Dia sudah tahu aku suka duduk menghadap langsung ke ombak, dengan payung sedikit mundur agar kakiku yang telanjang bisa merasakan pasir. Kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil, pergelangan kakiku yang sedikit tenggelam di pasir, ket kuku merah di jari kakiku, atau tatapan Dimas yang tertahan 1 detik lebih lama dari biasanya. Suatu sore, langit berwarna pink lembut, merah muda oranye, seperti buah persik yang matang. Dimas mengangguk ke arah jembatan kayu kecil di dekat dermaga tua. "Mau jalan-jalan sebentar," katanya. Aku pura-pura ragu, tapi jemariku sudah mencari tangannya. Kami berjalan di atas papan kayu yang berderit pelan. Aku tidak mengenakan kaos kaki, hanya angin yang menempelkan gaunku ke pinggulku, membentuk garis-garis rahasia yang seolah ingin dibaca tapi takut diungkapkan. "Kau tahu," katanya tanpa menatapku, "sejak hari pertama aku lihat, kau tak pernah duduk membelakangi laut." Aku tersenyum, laut itu cermin. Aku takut melewatkan sesuatu di pantulannya. Dimas tertawa pelan. Tawa itu membuatku ingin jadi berani. Kami duduk di batu rendah di tepi air. Batu itu hangat seperti kulit yang pernah merasakan sinar mentari. Ombak datang dan pergi seperti napas yang tenang. Ada saat-saat ketika udara terasa manis dan berat. Saat itu, Dimas berbisik, "Kau suka menghentikan waktu, ya?" "Hanya saat ada yang melihat dengan penuh perhatian," jawabku. Jari jemari kami bersentuhan seolah kebetulan, seolah angin yang menggerakkan, dan tetap seperti itu. Telapak tangannya besar dan pasti. Di pergelangan tangannya, ada benang tipis yang diikat simpul, seperti jimat kecil. Aku punya fetis kecil, polos, suka merasakan tekstur kasar tangan pria, melihat bekas garam di kulitnya, mendengar bisikan kain kemeja dekat telingaku. Aku tidak bilang itu, tapi saat Dimas menunduk, aku sudah memutuskan. Dia tidak langsung mencium bibirku. Pertama, dia menyentuh pelipisku dengan lembut, lalu mengikuti garis rahang hingga ke dekat telinga, tempat denyut nadiku berdebar. Lebih aman, lebih berharga. Bibir kami bertemu kemudian, lembut tapi cukup pasti agar aku tahu, kami tidak akan hilang. End of part 1. Minggu siang itu, kami bertemu lagi di pantai Pulau Merah, kali ini tanpa payung dan tanpa turis yang berisik, hanya kami dan suara halus perahu yang bergoyang di teluk. Dimas mengenakan kemeja biru laut, lengan digulung sampai siku, tampak sederhana tapi memikat.
Aku memakai gaun biru muda dengan tali tipis di bahu, bahan yang memantulkan cahaya seperti air yang berkilau. Kakiku telanjang, pasir menempel seperti perhiasan rahasia yang hanya aku tahu. Dia bercerita tentang adiknya, Bayu, yang lebih muda dan ramai, dengan motor yang suaranya sudah dikenal seluruh kampung. Aku mengaku padanya betapa sering aku merasa kesepian, meskipun dikelilingi banyak orang. Mungkin kau sedang mencari pelabuhan, kata Dimas. Mungkin pelabuhan itu yang mencari aku, jawabku, tak berani menatap matanya terlalu lama. Tiba-tiba awan datang tanpa diundang. Angin mengikat rambutku menjadi simpul kusut, satu helai kecil jatuh ke bahuku dan menggelitik. Tetesan hujan pertama dingin dan tajam. Ini akan membersihkan kita, Dimas tersenyum. Lalu apanya? Aku juga sudah basah, jadi kenapa takut? Aku membalas sambil tertawa ringan. Kami berlari melewati ganggang sempit kota tua, rumah-rumah beratap kayu yang gelap mengawasi dari atas. Bau genteng basah dan oregano menyambut kami. Dimas membuka pintu rendah di sudut jalan, memperlihatkan sebuah kamar loteng dengan jendela menghadap ke laut. Atapnya miring, balok-balok kayunya gelap dan halus karena lama tertutup asap. Atap seng berirama seperti drum di atas kepala kami saat hujan turun deras. Kau akan kering di sini, katanya sambil memberikan handuk katun besar. Mau teh? Min. Aku mengangguk, dan uap dari cangkir hangat memburamkan kelopak mataku. Kami duduk dekat jendela. Gaunku basah menempel, tapi tidak vulgar, seperti kain yang bercerita tentang lekuk tubuhku tanpa memamerkannya. Aku melepas sandalku, menaruh kaki di tepi sofa, menyembunyikan jari-jariku di balik handuk. Dimas menatapku dengan cara yang seolah setiap detail kecil punya arti. Gelang kaki yang gemerisik, tetes air yang menuruni betisku, aroma min bercampur garam laut. Aku suka caramu tak terburu-buru, bisiknya. Jika terburu-buru, doa bisa rusak. Kami tertawa pelan bersama. Tidak butuh keberanian besar untuk momen seperti ini. Dia mendekat, meletakkan tangannya di kedua sisi wajahku, kasar tapi lembut, seperti memegang porselen. Ciuman kami penuh kesabaran, hormat dalam setiap gerakan. Fetis kecilku, merapikan kerah bajunya dengan jari, dia mengikat rambut basahku dengan karet gelang di pergelangan tangannya, suara hujan menjadi irama napas kami. Tidak ada yang berani, hanya keintimannya membuat kulitku bergetar pelan. Tinggallah sampai hujan reda, ujarnya. Aku akan tinggal, sampai semuanya jelas, aku berbisik. Apa yang harus jelas? Aku tersenyum sendiri. Apakah laut menyimpan rahasia, atau kami yang menyimpan laut? End of part 2. Pagi berikutnya, aku terbangun sebelum matahari muncul. Udara di loteng beraroma kayu dan sisa teh semalam. Suara ombak terdengar pelan, seperti laut tidur di bawah permadani. Aku mengenakan sandal coklat kesayangan dan mengikat rambut dengan karet gelang, membiarkan beberapa helai jatuh di wajah, persis seperti yang Dimas bilang dia suka. Gaunku baru, berwarna cerah seperti awan pagi, dengan sabuk tali yang melingkari pinggangku. Setiap langkahku diiringi dentingan halus gelang kaki, seperti kode rahasia yang hanya aku dan laut mengerti. Menuju pantai Karangasem, tempat pasir mulai berganti batu-batu besar, aku melihat Dimas sudah berdiri di sana, bersandar pada pagar kayu dengan termos di tangan. Kupikir kau akan terlambat, katanya sambil tersenyum, tanpa bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Aku tak pernah melewatkan matahari terbit kalau tahu ada yang menunggu, balasku, wajahku memerah tak tentu arah. Kami duduk di atas batu besar yang dipenuhi rumput laut, dan dia membuka termos, menyerahkan secangkir kopi hangat. Tegukannya panas dan sedikit pahit,
meninggalkan jejak uap di bibirku. Dimas menatapku dengan penuh arti, seolah ingin mengukir setiap detil wajahku dalam ingatannya, garis leherku, jari-jari yang menggenggam cangkir, lututku yang tersentuh lututnya. "Dulu, kau suka laut?" tanyanya tiba-tiba. "Tidak selalu," jawabku jujur. "Waktu kecil, aku takut ombak yang besar. Tapi sekarang, aku mencintainya karena membuatku merasa hidup." Dia hanya tersenyum, menghapus butiran garam dari bahuku dengan telapak tangannya yang hangat. Senyum itu membuat hati ini mencair, lebih dari angin yang berhembus pelan. Sore menjelang, kami menghabiskan waktu di warung kecil di belakang pasar, tersembunyi dari keramaian. Aroma buah ara dan kopi memenuhi udara, meja kami sedikit lengket karena udara asin. Dimas bercerita tentang perahu-perahu yang dia perbaiki saat musim hujan, tentang para nelayan di pelabuhan, dan tentang Bayu, adiknya yang ingin pergi ke Surabaya tapi selalu ragu. Aku membagi kisah pekerjaanku menerjemahkan buku-buku saat malam tiba, tentang keheningan yang meregang di antara kalimat. "Kau punya cara pandang yang aneh," katanya. "Seperti setiap momen adalah foto yang ingin kau simpan." "Mungkin karena aku takut lupa," kataku pelan. Dia meraih tanganku dan meletakkannya di atas tangannya. Hangat, kasar, tapi penuh arti. Dunia seakan menyusut menjadi sentuhan kecil itu. Saat kami berpisah, angin malam membawa aroma ikan segar yang baru ditangkap. Suara akordeon dan tawa terdengar di jalanan. Dimas mengantarku ke loteng, berdiri di ambang pintu. "Kita akan bertemu besok?" tanyanya. "Tergantung cuaca," jawabku sambil berusaha tenang. "Cuaca, atau aku?" senyumnya mengembang. Aku masuk, tapi sebelum menutup pintu, kulihat dia menatap gelang kakiku, seolah gelang itu lebih dikenalnya daripada wajahku. Aku duduk di tempat tidur, lama menatap laut dari jendela. Laut tenang, tapi ada gelombang dalam diriku yang tak ingin kutahan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sebelum tertidur, aku tidak memikirkan apa yang akan terjadi esok hari, melainkan bagaimana matahari terbit saat seseorang memandangmu seolah kau adalah bagian dari dirinya. Malam itu, aku terbangun oleh suara langkah cepat dan suara pelan yang mungkin Bayu. Ada pertengkaran singkat yang berubah sunyi. Kukintai lewat jendela, hanya melihat lampu motor yang menjauh ke pelabuhan. Laut tampak lebih gelap dan tak tenang dari biasanya. Malam itu aku sulit tidur. Udara lembab dan berat. Gelang kakiku terasa menyatu dengan kulit. Di kepalaku bergema kalimat yang sama. "Cuaca, atau aku?" Dan dalam hatiku lahir rasa takut aneh, bahwa pagi ini tidak akan sama lagi. End of part 3. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti pantai Karangasem, membuat perahu-perahu tampak seperti siluet samar yang terapung di atas kaca air. Aku melangkah menuju pantai dengan kaki telanjang, membawa sendal di tangan. Pasir basah meninggalkan jejak yang samar, dingin menyentuh kulit kakiku. Gaunku berwarna pasir yang lembut, dipadukan dengan kemeja putih tipis yang kugantungkan longgar, membuka ruang bagi angin untuk bermain di sekitar leher dan tulang selangka. Gelang kaki peraku berdering pelan, seakan mengingatkan bahwa hari ini ada sesuatu yang berbeda. Dimas sudah menunggu di tempat biasa, tapi matanya tampak berat dan jauh. Di tangannya tergenggam sebuah perahu kayu kecil berwarna pudar, catnya mengelupas seperti lukisan tua yang menyimpan banyak cerita. "Aku akan memperbaikinya," ucapnya lirih. "Ingin aku bawa lagi ke laut." "Sendirian?" tanyaku, ragu. Bayu seharusnya membantu, tapi dia tak datang pagi ini, jawabnya, suaranya penuh beban yang tak terucapkan. Kami mendorong perahu itu bersama ke pasir basah.
Sentuhan tangan kami bertemu, kehangatan kulitnya kontras dengan dinginnya udara pagi. Bau resin dan garam memenuhi rongga hidungku, membelai seperti aroma rahasia yang memabukkan. "Boleh aku tanya sesuatu?" bisikku saat ia memperbaiki tali temali perahu. "Silakan. Apakah perahu ini punya nama?" Dimas menatapku, mata coklatnya menyimpan kenangan. "Namanya Rara, untuk ibu kami. Dia tenggelam 2 tahun lalu. Tidak ikut pergi bersama perahu itu." Aku terdiam. Kata-katanya melukai, tapi aku tahu ada saatnya diam adalah penghormatan terbaik bagi kesedihan. Dia berdiri, menatapku dengan pandangan penuh penyesalan. "Seharusnya aku tak bilang ini padamu. Kupikir hari ini akan jadi hari yang biasa." "Tidak ada hari biasa di tepi laut," balasku, suara lembut tapi tegas. Kami berdiri berhadapan dalam keheningan, hanya suara ombak dan angin yang mengisi ruang. Lalu, dia maju perlahan, mengusap wajahku dengan ibu jarinya, meninggalkan bekas resin di pipiku. Senyum kecilnya membuatku merasa menjadi bagian dari sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Kabut semakin tebal, meredupkan dunia menjadi hanya kami berdua. Aku duduk di ujung perahu, kaki telanjang menyentuh pasir dingin. Dimas duduk berhadapan, matanya berkilau seperti madu di bawah awan kelabu. "Aku suka saat kau diam," katanya. "Aku bicara bukan hanya dengan kata-kata." "Ya, aku merasakannya," jawabku. Dia menunduk, menyentuh bahuku dengan napas hangat yang hampir seperti ciuman. Tubuhku merespon dengan ketegangan lembut, tapi bukan ketakutan. "Apakah akan ada badai?" tanyaku pelan. "Aku tidak tahu. Tapi kalaupun datang, pasti akan berlalu." Saat kami berjalan pulang, kabut mulai menipis. Kami melihat perahu-perahu terikat di dermaga, dan di antara mereka ada Bayu yang bersandar di motornya, wajahnya muram. "Aku mencari kamu dari pagi," katanya pada Dimas. "Aku tahu kau memperbaiki perahu." "Ku selesaikan sendiri," jawab Dimas tenang. Bayu tersenyum sinis, tapi ada sesuatu yang berkarat dalam senyum itu. Matanya mengarah padaku seolah menimbang-nimbang sesuatu. "Kau lila, ya? Aku sudah dengar tentangmu." Angin tiba-tiba membawa aroma bensin yang kuat. Bayu menyalakan motornya dengan suara menggelegar sampai burung camar terbang ke udara. "Jaga dia baik-baik," katanya sambil berlalu. Aku tidak tahu apakah itu ancaman atau permintaan. Dimas tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku erat. "Jangan dengarkan dia. Dia tidak percaya pada hal-hal yang sunyi." Malam itu, hujan turun lagi, seperti debu biru yang menempel di jendela. Aku duduk dekat jendela loteng, menatap laut yang berubah menjadi biru gelap dan bergolak. Gelang kaki perahu terlepas dan tergeletak di meja. Ada suara bisikan dalam hatiku, badai ini bukan hanya datang dari laut, tapi dari manusia. End of part 4. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Dimas. Laut di pantai Karangasem kembali bergelora, ombaknya ganas seolah marah pada dunia. Aku pun merasakan kegelisahan yang sama, seakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik riak air yang tak kunjung tenang. Setiap pagi, aku duduk di loteng, menatap perahu-perahu yang terombang-ambing di dermaga, tapi satu perahu, Rara, menghilang dari pandangan. Pada hari ketiga, ketukan keras terdengar di pintu kamarku. Aku membuka dan melihat Bayu berdiri di depan, tanpa helm, wajahnya tanpa senyum. Di tangannya tergenggam gelang kaki perak milikku, dengan kerang kecil yang selalu kupakai. "Aku menemukannya di pelabuhan," katanya pelan, suaranya berat. "Kupikir ini milikmu."
Ada rasa asin yang melekat di logamnya. Hatiku berdebar. "Di mana Dimas?" tanyaku dengan suara serak. Bayu menunduk, matanya menghindar. "Dia pergi pagi tadi. Katanya mau periksa jaring-jaring setelah badai, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku ragu." Aku tak bisa berkata apa-apa. Segera aku berlari ke dermaga, melewati pasir basah yang lengket di kakiku. Laut tampak tenang, tapi cakrawala kabur seperti lukisan yang dicampur air. Di ujung dermaga, seorang nelayan tua duduk menatap laut. "Kau lihat perahu itu?" tanyaku dengan cepat. Dia mengangguk. "Iya, dia keluar sendiri. Mesin mati sebelum sampai mercusuar, lalu hilang di sana." Kedua lututku lemas. Bau resin dan garam yang dulu kurasakan kini berubah menjadi aroma misteri yang memusingkan. Pencarian pun dimulai sore itu, dengan perahu-perahu kecil dan teropong di tangan para nelayan. Bayu berdiri di tepi, tangan terselip di saku, wajahnya dingin dan tak berkata sepatah kata pun. Ketika matahari mulai turun, kabar datang. Perahu Rara ditemukan kosong, terapung di lautan lepas. Hati ini seakan tercabik, tapi aku tahu pencarian belum selesai. Malam itu, di kamar kecil milik bibinya Dimas, lampu kuning bergetar di dinding. Aku duduk memegang gelang kaki, merasakan dingin yang merayap ke dalam tulang. Bayu datang terlambat, wajahnya penuh luka batin. "Mereka tak menemukannya," katanya pelan. "Mungkin dia akan muncul esok." Laut kadang menahan apa yang disayanginya. Kami duduk berhadapan, gelas teh panas di tangan, keheningan menjadi bahasa kami. "Tahukah kau, ketika ibu kami tenggelam, Dimas berjanji tak akan pergi sendirian," bisik Bayu. Aku menatapnya. "Kalau begitu, kenapa dia pergi?" "Mungkin karena dia tak lagi sendiri," jawabnya, lalu diam. Kata-kata itu menusuk dalam. Aku menahan air mata, hanya mampu tersenyum seperti angin yang tak terlihat tapi nyata. Pagi berikutnya, aku menuju pantai. Ombak pecah di batu, meninggalkan busa seperti rendah. Aku meletakkan gelang kaki di atas batu besar, tempat pasir bertemu air. Matahari terbit dengan warna tembaga, dan di tengah suara ombak, aku mendengar suara lembut. Aku tak tahu apakah itu angin atau kenangan. Aku menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya seekor camar yang berputar di udara, dan ombak yang mengembalikan sesuatu kecil dan berkilau, sebuah kerang, hampir sama dengan yang di gelang kakiku. Ketika ku genggam, ada sesuatu yang aneh di dalamnya, seutas benang laut yang memutih, dengan simpul yang sama persis seperti yang ada di pergelangan tangan Dimas. Angin bertiup kencang, membawaku pada bisikan garam dan rahasia. Aku memandang kota kecil yang mulai hidup dengan aroma kopi dan nyanyian para nelayan, tapi dalam diriku, ada perasaan bahwa di bawah ombak, ada mata yang mengawasi, tenang, tak menakutkan, seperti janji yang belum selesai. Malam itu, aku menyalakan lilin di jendela loteng. Cahaya bergetar di atas laut, menyatu dengan mercusuar jauh yang berpendar. Aku tahu, cerita ini belum berakhir. Laut tak pernah mengambil tanpa memberi kembali. Kadang, dia hanya menunggu pasang yang tepat. Gelang kaki itu kini hilang dari pergelangan kakiku, tapi saat angin malam berbisik, aku masih mendengar dentingnya yang lembut. Dan setiap kali, aku berpikir, mungkin dia masih di sana, di bawah gelombang, tersenyum, dengan tangan yang siap mengulurkan kursi atau hati. End of part 5. Malam itu, aku terjaga oleh suara hujan yang membasahi atap seng lotengku di Banyuwangi. Suara tetesannya seperti irama yang menenangkan sekaligus menakutkan. Aku duduk di tepi tempat tidur, memegang gelas berisi air hangat, dan memandangi gelang kaki perak yang kini tergeletak di meja. Gelang itu dulu selalu menemani setiap langkahku,
namun malam ini terasa berat, seperti membawa beban rahasia yang belum terungkap. Pikiran tentang Dimas terus menghantuiku. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Adakah badai yang lebih besar dari angin dan ombak yang mengancam kami? Suara motor yang melintas di jalan kecil di bawah rumahku mengingatkanku pada Bayu, adiknya yang penuh teka-teki. Aku tahu, ada sesuatu yang belum dia ceritakan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke warung kopi kecil di ujung jalan dekat pasar tradisional. Warung itu dipenuhi aroma kopi robusta dan kue klepon hangat. Di sana aku bertemu dengan Pak Slamet, nelayan tua yang sering ku bertanya tentang laut dan kehidupan. Pak Slamet, bagaimana kabar Dimas? Saya khawatir dia masih belum kembali, tanyaku pelan. Pak Slamet menghela napas panjang. Dimas memang pria yang kuat, nak. Tapi laut itu keras. Kadang dia memberi, kadang dia mengambil. Kita hanya bisa berdoa dan menunggu. Aku tersenyum getir. Apakah ada yang tahu sesuatu tentang Bayu? Dia terlihat murung akhir-akhir ini. Bayu itu memang anak yang keras kepala. Tapi dia punya hati yang besar. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu, tapi nelayan jarang bicara soal masalah mereka ke orang luar. Aku menyesap kopiku perlahan, mencoba mencerna kata-kata Pak Slamet. Memang, di desa kecil seperti ini, rahasia sering tersimpan di balik senyum dan diam. Hari itu aku berjalan menyusuri jalan setapak menuju dermaga, melihat perahu-perahu yang berbaris rapi. Angin membawa bau asin dan aroma minyak mesin perahu yang khas. Aku mencoba mengingat setiap detil wajah Dimas dan Bayu, berharap bisa menemukan petunjuk tersembunyi. Saat aku duduk di ujung dermaga, aku merasakan sentuhan lembut di pundakku. Aku menoleh dan melihat Dimas, dengan kemeja biru lengan digulung dan senyum yang menghangatkan hati. Aku kembali, katanya sederhana. Hatiku berdebar, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku waspada, seperti dia membawa beban yang berat. Aku punya banyak cerita, ujarnya sambil mengajak aku berjalan menyusuri pantai. Langkah kami diiringi suara deburan ombak dan kicauan burung camar. Dimas mulai bercerita tentang badai yang dia hadapi, tentang rahasia yang tersembunyi di dasar laut, dan tentang janji yang harus dia tepati. Namun, sebelum dia sempat melanjutkan, suara motor yang keras memecah keheningan. Bayu muncul dengan wajah serius, menatap kami berdua dengan mata yang penuh amarah dan kekhawatiran. Mungkin sudah waktunya kita bicara jujur, katanya tegas. Aku menatap keduanya, merasa berada di tengah badai yang tak terlihat, antara cinta, rahasia, dan bahaya yang mengintai. End of part 6. Malam itu, angin pantai berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma asin yang menusuk kulit. Aku berdiri di teras rumah lotengku yang menghadap ke laut, mengenakan gaun merah marun yang membalut lekuk tubuhku dengan lembut, tali tipisnya menampakkan bahu dan tulang selangka yang halus. Sandal kulit coklatku tergeletak di samping, sementara gelang kaki perak berkilau samar di bawah cahaya remang lampu. Rambutku yang terurai tergerai oleh angin, mengeluarkan aroma chamomile dan garam laut yang selalu mengingatkan pada Dimas. Suara motor yang meraung di kejauhan membuat jantungku berdegup kencang. Bayu muncul di depan pintu, wajahnya tegang dan matanya menyala seperti bara api. Kita harus bicara, katanya tanpa basa-basi. Dimas berdiri di sampingku, wajahnya penuh ketegangan tapi matanya tetap lembut menatapku. Aku sudah siap, katanya pelan. Kami duduk di ruang tamu kecil, lampu temara menciptakan bayangan yang menari di dinding. Bayu mulai bercerita tentang rahasia yang selama ini disembunyikan dari kami, tentang keluarga kami, tentang perahu Rara, dan tentang sebuah kejadian gelap yang menimpa ibu kami sebelum tenggelamnya Rara.
Ada sesuatu yang tidak kau ketahui, Lila, kata Bayu dengan suara serak. Ibu kami, dia bukan hanya korban laut. Ada orang yang ingin menyembunyikan kebenaran. Aku menatap mereka berdua, bingung dan takut. Apa maksudmu? Siapa yang ingin menyembunyikan? Bayu menghela napas panjang. Ada orang-orang yang berkuasa di sini, yang tidak suka rahasia keluarga kami terbongkar. Mereka mengawasi setiap langkah kita. Dimas mengangguk. Itulah sebabnya aku pergi sendirian waktu itu. Aku mencoba mencari bukti, tapi aku tahu aku tidak bisa melakukannya sendiri. Hatiku berdebar lebih cepat. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang akan menghancurkan segalanya, tapi juga tahu aku tak bisa mundur sekarang. Bayu menatap tajam ke arah jendela. Di luar hujan mulai turun deras, suara petir menggelegar jauh di cakrawala. Kita harus waspada, Lila. Ini bukan hanya tentang laut, tapi tentang hidup kita. Aku mengangguk, berusaha menguatkan diri. Aku siap menghadapi apapun, selama kita bersama. Dimas meraih tanganku, menggenggamnya erat. Kita tidak akan menyerah. Tiba-tiba listrik padam, ruangan gelap hanya diterangi kilat yang sesekali menerangi wajah kami. Suasana menjadi semakin tegang, dan aku tahu, kisah kami baru saja memasuki babak yang paling berbahaya. End of part 7. Malam itu, dalam gelap yang hanya diterangi kilatan petir, aku duduk di sudut loteng kecil kami di Banyuwangi. Gaun merah marun yang tadi ku kenakan kini terurai, menyisakan bahu halus yang tersentuh angin lembab dari jendela terbuka. Gelang kaki perak yang biasa ku pakai telah hilang, entah jatuh atau sengaja ku lepas, tapi bunyi dentingnya masih terngiang di telingaku seperti mantra rahasia. Dimas dan Bayu telah pergi meninggalkanku sendirian dengan sejuta pertanyaan yang menggantung di udara. Kata-kata mereka tentang rahasia keluarga yang tersembunyi, tentang kekuatan gelap yang mengintai, membuat hatiku bergetar. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tidak hanya mengguncang laut, tapi juga jiwaku. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu mengagetkanku. Aku berdiri perlahan, melangkah dengan kaki telanjang menyentuh lantai kayu dingin, lalu membuka pintu. Di sana berdiri seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan, mata tajam namun penuh welas asih. Aku tahu siapa kau, Lila, suaranya serak tapi tegas. Dan aku tahu apa yang kau cari. Aku terdiam, hatiku berdetak lebih cepat. Siapa kau? Apa yang kau tahu tentang Dimas dan Bayu? Pria itu menghela napas panjang. Dulu aku juga tahu ibu kalian. Ada sesuatu yang dia sembunyikan sebelum tenggelamnya Rara. Dan sekarang, ada orang-orang yang ingin memastikan rahasia itu tetap terkubur. Aku menatapnya tajam. Apa yang harus aku lakukan? Dia menyerahkan sebuah surat lusuh dan sebuah kalung kecil berhiaskan kerang yang mirip dengan yang ada di gelang kakiku dulu. Ini adalah kunci, katanya. Baca surat ini, dan kau akan mengerti. Tapi hati-hati, Lila. Laut tidak pernah ramah bagi mereka yang mencari kebenaran. Setelah pria itu pergi, aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan yang pudar menceritakan tentang cinta, pengkhianatan, dan janji yang belum terpenuhi. Tentang bagaimana ibu kami terjebak dalam rahasia yang bisa mengguncang desa kami. Hatiku berdebar kuat, dan aku sadar bahwa aku harus melangkah lebih jauh, menembus kabut misteri yang menyelimuti keluargaku dan laut yang selalu menjadi saksi bisu. Di luar, hujan mulai reda, dan seberkas cahaya bulan menembus awan gelap, menerangi gelang kaki perak yang kini tergeletak di meja. Suara ombak terdengar lebih dekat, seolah mengundangku untuk melanjutkan perjalanan ini. Apakah aku siap menghadapi apa yang tersembunyi di balik gelombang? End of part 8.
Pagi yang kelabu menyambutku dengan udara yang dingin dan kabut tipis menyelimuti pantai Karangasem. Aku mengenakan blus putih dengan lengan menggulung, dipadukan dengan rok biru navy yang tergerai lembut mengikuti setiap langkahku. Gelang kaki perak yang kuterima semalam kini melingkar di pergelangan, berkilau samar di bawah cahaya redup. Rambutku yang terikat longgar menampakkan leher jenjang dan sedikit lekuk bahu, menambah sentuhan kelembutan yang kontras dengan suasana kelam pagi itu. Dengan surat lusuh di tangan, aku berjalan menyusuri dermaga yang basah oleh embun. Suara debur ombak dan aroma asin laut mengiringi setiap langkahku. Setibanya di warung kecil dekat pelabuhan, aku bertemu dengan Pak Slamet, sang nelayan tua yang selalu tahu banyak tentang rahasia laut dan desa kami. Aku menemukan sesuatu, kataku sambil menyerahkan surat itu. Pak Slamet membacanya perlahan, wajahnya berubah serius. Ini benar-benar membuka tabir lama, gumamnya. Ibumu terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Ada persaingan di antara para nelayan dan kekuatan lokal yang ingin menguasai jalur perdagangan. Aku menatapnya, rasa takut bercampur penasaran. Apa maksudnya? Apakah ini berbahaya bagi kita? Pak Slamet mengangguk. Sangat berbahaya, Nak. Tapi kebenaran harus diungkapkan. Laut ini tidak hanya menyimpan ombak dan pasir, tapi juga rahasia yang bisa mengubah nasib banyak orang. Aku merasa jantungku berdetak lebih kencang, seolah-olah berada di tepi jurang antara kenyamanan dan bahaya. Namun, aku tahu aku tidak bisa mundur sekarang. Saat aku berbalik, terdengar suara motor mendekat. Bayu muncul dengan wajah serius, namun kali ini ada getar ketulusan yang berbeda. Kita harus bersatu, katanya. Laut dan rahasianya mengikat kita semua. Aku mengangguk, menggenggam surat dan gelang kaki erat-erat, siap menghadapi apapun yang akan datang. Sinar matahari yang malu-malu menembus kabut, menerangi wajahku yang bertekad. Petualangan ini belum berakhir. Malah, ini baru permulaan. End of part 9. Senja itu menurunkan rona jingga ke langit Banyuwangi, menyelimuti kota kecil ini dengan kehangatan yang kontras dengan badai yang tengah berkecamuk dalam hidupku. Aku berdiri di tepi pantai, mengenakan gaun hitam tipis yang menempel lembut pada kulit, tali bahunya memperlihatkan lekuk bahu dan tulang selangka yang halus, sementara gelang kaki perak berkilau samar di bawah cahaya rembulan. Sandal kulit coklatku tergeletak di pasir yang mulai dingin. Dimas berdiri di sampingku, matanya menatap jauh ke cakrawala, wajahnya memancarkan ketegangan dan harapan. Di belakang kami, Bayu berdiri dengan sikap waspada, tangan terkepal di saku jaket kulitnya. Suasana sunyi, hanya suara ombak yang pecah lembut di pantai dan desiran angin yang membawa aroma garam dan kayu bakar. Kita harus menghadapi ini bersama, kata Dimas dengan suara tegas. Rahasia keluarga, persaingan, dan badai yang akan datang. Aku mengangguk, merasakan detak jantung yang berpacu dengan ombak. Aku siap, jawabku pelan. Tiba-tiba, lampu mercusuar jauh berkedip-kedip aneh, seolah mengirim pesan rahasia. Angin membawa bisikan yang sulit kuartikan, suara yang terdengar seperti namaku dipanggil dari kedalaman laut. Dimas mengangkat alisnya, menatap gelombang yang berkilau di bawah cahaya rembulan. Ini bukan sekadar badai biasa, katanya. Ada sesuatu yang menunggu kita di bawah sana. Bayu menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku tahu kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Aku merasakan campuran takut dan keberanian mengalir dalam darahku. Laut yang selama ini menjadi saksi bisu kini berubah menjadi panggung rahasia dan misteri yang harus kami ungkap bersama. Saat kami berdiri berpegangan tangan, bayangan gelap muncul di cakrawala, sebuah kapal tua dengan layar terkoyak, melaju tanpa suara,
seolah membawa pesan dari masa lalu yang belum selesai. Aku menatap ke arah kapal itu, jantungku berdetak kencang. Apakah ini awal dari akhir, atau awal dari sesuatu yang baru? Dimas menatapku dalam-dalam. Kita akan mengetahuinya bersama. Gelombang terus memecah di pantai, menciptakan irama yang menggema dalam jiwa kami. Cerita kami belum berakhir. Malah, misteri itu baru saja dimulai. End of part 10.